Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak sekolah? Nihil, seluruh hadir, Nah, jadi alhamdulillah ya. Jadi kalau semuanya hadir, hari ini kita akan belajar masalah bakat dan minat dan dalam potensi yaitu yang mencapai cita-cita nanti. Kalau minggu lalu kita telah belajar masalah kenakalan remaja, ya. Jadi hari ini kita akan belajar bakat dan minat, ya. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan, mungkin ada yang tahu apa itu bakat? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak bakat? Dandi? Oh ya, Dandi. Yuk. Potensi bawaan. Potensi bawaan. Ya, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Cukup, ya. Kemudian minat, ada lagi yang tahu minat? Apa itu minat? Ya. Ketertarikan atau dorongan dalam bidang tertentu. Keterkaitan atau keinginan untuk bidang tertentu. Ya, bagus ya. Bagus, kita tepuk tangan buat Junika dan Dandi. Bagus ya. Sekarang sebelum mulai, coba kita berdiri dulu. Berdiri. Nah, karena tadi mungkin jam pertama, kedua, dan ketiga kalian sudah belajar terus, sekarang Ibu akan ice breaking, ya. Yang pertama, kalau Ibu mengatakan tepuk nyamuk, ya. Kalau Ibu mengatakan tepuk gajah, ya, gajah kan besar. Kalau Ibu mengatakan tepuk jerapah, jerapah bagaimana bentuk jerapah? Panjang, ya. Sekarang tepuk nyamuk, tepuk gajah, tepuk jerapah, nyamuk, gajah, jerapah. Sekarang tepuk nyamuk. Mana nyamuknya? Sudah terbang, ya. Yuk, sekarang duduk, silakan duduk. Sebelumnya, ya, sebelum kita di sini menyampaikan bakat dan minat, tadi ada yang mengatakan bahwa apa itu bakat dan apa itu minat. Bakat itu adalah bawaan. Bukan berarti jika kata Ibu kemarin itu bahwa ada bakat yang ada di badan, bukan, tetapi ada bakat yang ada di dalam diri kita sendiri, ya. Itu adalah keinginan dan harapan. Sedangkan minat itu adalah keinginan yang harus kita gapai. Apa yang harus kita gapai itu adalah masalah cita-cita. Jadi, ya, sekarang anak-anak sekalian sudah duduk di kelas 3, ya. Jadi sebentar lagi kalian akan ujian. Nah, kemudian akan melanjutkan ke sekolah lanjutan. Jadi mungkin ada yang masih bingung, nanti setelah saya tamat SMP, saya akan melanjutkan kemana? Ya, jadi sudah ada di benak kalian, di dalam pikiran nantinya akan ke sekolah kemana? STM. Ada lagi? Kemana? Ke Semeang. Kalau Zizi kemana, Zizi? Sekolah akan melanjutkan ke Semansa. Ada lagi? Depin? Depin sekolah kemana, Depin? Setelah tamat sekolah nanti? SMA. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan gambaran nantinya setelah kalian tamat. Kalau SMA itu berbentuk umum, ya, berbentuk umum. Di situ adalah jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Itu berbentuk umum. Tetapi kalau ke sekolah kejuruan, misalnya STM, SMK, SEMEA, itu kalau kalian tamat sekolah, misalnya di STM,
setelah tamat SMA nanti bisa melanjutkan ke keahlian kalian, misalnya STM jurusan mesin. Nah, setelah tamat SMP bisa nanti langsung bekerja, nak. Ya, membuka ban, tampal ban. Bagi yang listrik, misalnya di STM mengambil jurusan listrik, bisa langsung bekerja ke listrik. Ya, tapi kalau SMA rata-rata harus kuliah dulu, nak. Kalau ingin melanjutkan ke yang lain, umum malahnya. Misalnya kalian nanti akan cita-citanya ingin menjadi guru. Nah, tamat SMA belum bisa nak langsung menjadi guru, yaitu harus kuliah dulu, ya. Nah, jadi itulah nak ya gambaran. Nantinya saya akan kemana? Kalau kalian ingin melanjutkan kuliah, kalian langsung ke SMA karena berbentuk umum. Tapi yang aku tamat SMA ini, aku nak begawe, nak bekerja, lemaklah kalian untuk mencari yang namanya sekolah kejuruan. Ya, seperti STM kalau yang laki-laki. Kemudian yang perempuan itu adalah misalnya tata boga. Apa itu tata boga? Masak-masak. Ya, jadi kalau dia sudah tamat SMA, dia langsung bekerja misalnya di rumah makan. Apalagi sekarang itu adalah MBG, bisa langsung terjun ke situ. Karena kalian sudah mempunyai bakat dari SMA-nya, dari SMK, ya. Jelas? Kemudian di sini kita akan memberikan gambaran, nak ya, pekerjaan. Nantinya setelah tamat SMA langsung kuliah ataupun dari SMK langsung bekerja. Pekerjaan apa saja? Apa itu namanya pekerja? Pekerjaan itu apa? Ya, apa itu pekerjaan? Pekerjaan atau aktivitas yang harus yang mendapatkan imbalan gaji. Jadi begawi bekerja tapi tidak dapat gaji, kalau ada. Enggak, tapi kita tuh harus, namanya kita bekerja, imbalannya adalah gaji. Misalnya di daerah kita, di masyarakat kita, mungkin ada yang tahu apa-apa yang ada di gambaran kalian, pekerjaan itu apa saja. Misalnya polisi, apalagi di sini Ibu jelaskan, nah ya, pekerjaan yang ada di masyarakat yang ada di tempat kita. Ada yang misalnya PNS, ada seniman, ada hakim, ada polisi, ada psikiater, ada dokter. Nah, itu adalah pekerja. Jadi nanti kalian setelah tamatnya, aku akan kemana? Jadi pikirkan dari sekarang, ya. Apakah kalian pasti mempunyai yang namanya cita-cita, ya? Nah, apa itu cita-cita? Ada cita-cita, apa itu cita-cita? Dan harapan yang selalu ada dalam pikiran yang harus dicapai untuk masa depan. Nah, keinginan atau harapan yang harus dicapai untuk masa depan kita. Ya, jadi nak ya, kalian sekolah saat ini belajar benar-benar itu untuk apa? Apa? Niat belajar, tujuan untuk sekolah ini untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar, untuk mencapai cita-cita. Kemana? Akan gambaran ke masa depan kita. Kalau kalian, misalnya ayahku ini tidak ada cita-cita. Setelah tamat SMP, saya akan membuka kebun karet. Nah, apakah itu cita-cita bukan? Cita-cita, keinginan. Ya, mempunyai usaha. Nah, ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan penilaian asesmen. Di situ nanti kalian akan menuliskan, akan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kertas ini, nak ya. Dikit tadi tuh, dikit IG tadi.
Nah, sekarang tulislah nama kalian di kertas ya. Tulis, kemudian conteng. Setelah itu kumpulkan kembali. Tulislah dulu, kemudian dikumpulkan. Tulis nama kelas. Dalam musik orang dua. Dua musik orang Siko. Nah, terus. Tulislah. Sudah semua? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpul dengan ibu. Kalau sudah, dikumpul. Dah. Nah, jadi ya lembar kerja kalian sudah dikumpulkan. Ibu lihat di sini semuanya ya menjawab dan menyebutkan apa yang ada di dalam soal ini, dan pedoman penilaian hari ini itu sudah bagus sekali nak ya, karena sudah mencapai 67% ya. Nah, jadi di sini ibu mengatakan tadi bahwa sesuai dengan cita-cita dan harapan kalian ya. Nah, jadi yang telah kalian tulis tadi ya, untuk menentukan yang terakhir kita akan kalian tulis ya jawaban ya. Setelah itu tadi apa harapan cita-cita kalian nanti setelah tamat dari sekolah. Bagi nak ya. Tulis nak? Sudah nak? Kalau sudah, tempelkan ke depan sesuai yang ada, pekerjaan yang ada di pohon karir ini. Silakan. Boleh nam? Sudah. Sudah nak ya. Jadi ibu lihat di sini ya, pekerjaan yang kalian minati ya, banyak di sini adalah ada yang TNI, ada Polwan, ada polisi, ada dokter ya. Jadi banyak. Nah, jadi dengan demikian ya,
pupuklah rasa keinginan kalian. Jadi kalian apabila ingin mencapai cita-cita tentunya di dalam belajar kalian harus tetap semangat dengan serius belajarnya, tidak boleh main-main. Jadi untuk menggapai masa depan tadi yang namanya pekerjaan yang kalian itu kalian sudah tahu apa-apa yang ada, pekerjaan yang ada di masyarakat. Kemudian di sini kalian akan harus mencapai cita-cita. Ya. Jadi dengan demikian hari ini pelajaran kita mungkin ada yang ingin bertanya dengan pelajaran dan materi hari ini. Tidak ada, semuanya jelas dan paham nak ya. Sekarang mungkin ibu minta ya kalian salah satu atau dua orang ya untuk refleksi pelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, silakan nak. Adalah kondisi kebiasaan, sedangkan kita adalah keinginan dalam selalu ada dalam pikiran. Ya, itu. Terima kasih. Nah, jadi bakat dan minat sesuai dengan potensi yang ada di diri kita, ya. Dan kemudian mempunyai pekerjaan juga merupakan salah satu harapan cita-cita sesuai dengan bakat dan minat kita. Ya, mungkin ini saja pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.